Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Nah, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri, serta makan makanan yang sehat dan juga berolahraga. Mengingat hari ini kita masih dalam keadaan pandemi. Dan satu lagi, jangan lupa jika keluar rumah selalu patuhi protokol kesehatan ya. Kalau bisa kalian tetap stay di rumah aja ya, karena kalau kalian keluar rumah itu cukup bahaya buat kesehatan kalian. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Walaupun saat ini kita terbenang jarak yang cukup jauh, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar ya. Semangat! Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang segitiga dan teorema Pythagoras. Segitiga sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Nah, lalu teorema Pythagoras apa sih hubungannya dengan segitiga? Nah, kita nanti akan membahasnya pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum menuju ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, baik hari ini maupun di kemudian hari. Nah, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, absensi terlebih dahulu ya. Silakan mengisi absensi di link yang sudah Ibu sediakan di WA Group. Absensi bisa dilakukan selama 2 jam pelajaran, sehingga kalian harus absensi terlebih dahulu, jangan sampai lupa absensi. Karena kalau sampai kalian lupa absensi, maka nama kalian tidak tercantum dalam daftar absensi Ibu pada hari ini. Begitu ya, jangan lupa absensi. Nah, lanjut ke materi kita. Kita langsung saja ke pembelajaran. Sebelum menuju ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa poin yang tidak kalah penting. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 1. Dapat membedakan kompetensi dasar. 1. Dapat membedakan segitiga dan dapat menyebutkan ciri-ciri dari segitiga. Yang kedua, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri dari segitiga dan dapat membedakannya. Yang kedua, menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri dari segitiga. Yang kedua, mampu menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lainnya diketahui. Nah, yang ketiga yaitu mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat gak sih bentuk-bentuk segitiga? Nah, bentuk-bentuk segitiga yaitu yang pertama segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Selanjutnya segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang tiga sisinya sama panjang. Selanjutnya segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Nah, lalu yang kita bahas pada kali ini untuk lebih memperdalam tentang teorema Pythagoras adalah segitiga siku-siku. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku memiliki tiga sisi. Yang panjang atau sisi miringnya disebut dengan sisi miring, yang berdiri disebut dengan sisi tegak. Nah, yang ada di bawah disebut dengan sisi alas. Nah, langsung saja kita menuju ke teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani dan juga
seorang matematikawan yaitu Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku hipotenusa atau sisi miring yang dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Untuk lebih memudahkan kita memahami, kita berikan ilustrasi segitiga ABC seperti yang di samping. Nah, segitiga ini berbentuk siku-siku, di mana sisi AB kita beri namai dengan C karena berhadapan dengan sudut C. Nah, sama seperti yang lain, yaitu A C kita namai dengan sisi B, dan sisi CB kita namai dengan sisi A. Kita misalkan ya, di mana dari bunyi teorema yang tadi kita dapatkan sisi miring AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu ABC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, atau bisa juga kita tulis dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, langsung saja kita ke contoh soal untuk lebih mempermudah kita memahami tentang teorema Pythagoras. Nah, yang pertama, soal pertama, diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut. Nah, tentukan panjang sisi miring segitiga berikut. Dari gambar tersebut diketahui panjang AB sama dengan 6 cm, panjang CB sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah sisi miringnya atau AC. Nah, untuk menemukan AC, kita menggunakan teorema Pythagoras hingga didapatkan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga bisa juga ditulis AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan nilai AB dan BC-nya. Jadi sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Nah, gimana? Sudah mulai paham kan dengan teorema Pythagoras? Lalu, kemungkinan ada juga yang tanya, bagaimana sih Bu jika yang ditanyakan bukan sisi miringnya, tapi sisi tegak atau sisi alasnya? Nah, jika ditanyakan salah satu sisi lainnya, sisi alas atau sisi tegaknya, maka kita dapat mencarinya dengan mengkurangkan sisi miring kuadrat dengan sisi lainnya. Nah, bisa ditulis dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Dengan syarat C adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Itu tadi cara yang digunakan jika yang ditanyakan adalah salah satu sisi tegak ataupun sisi alasnya. Semoga bisa tambah paham ya. Nanti kalau jika masih kurang paham, bisa Ibu kasih pelatihan. Nah, lalu pasti juga bertanya-tanya, lalu ada nggak sih pengaplikasikannya teorema Pythagoras ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Kira-kira ada nggak sih? Nah, tentunya ada dong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang dapat kita temukan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku yang menggunakan pemecahan dengan cara teorema Pythagoras. Nah, misalnya seorang arsitektur yang ingin membangun bangunan. Nah, seorang arsitektur menggunakan teorema Pythagoras untuk mengukur kemiringan bangunan yang ingin dibuatnya, sehingga dia bisa mengetahui seberapa kokoh bangunan yang akan dia buat. Nah, yang kedua yaitu tukang kayu yang ingin membuat penguat pilar. Tukang kayu juga menggunakan teorema Pythagoras dalam membuat penguat pilar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membuat pojok-pojok suatu lapangan bola voli. Nah, juga menggunakan teorema Pythagoras agar betul-betul berbentuk siku-siku. Nah, selain itu juga masih ada banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bisa dicari sendiri ya.
Selanjutnya adalah contoh penerapannya dalam hitungan atau dalam model matematika. Nah, di sini Ibu punya sebuah soal yaitu seperti ini. Nah, di sini Roni ingin pergi ke rumah Rani. Nah, untuk pergi ke rumah Rani, pertama-tama Roni harus berjalan ke arah timur sejauh 3 km. Setelah itu, dia harus berbelok ke arah selatan sejauh 4 km. Sehingga jarak yang harus Roni tempuh untuk sampai ke rumah Rani adalah 7 km. Nah, lalu Roni ditanya, berapa jarak terdekat yang dapat Roni tempuh untuk bisa sampai ke rumah Rani? Nah, dari sini kita tarik dari garis rumah Roni ke rumah Rani. Nah, sisi miring inilah yang nantinya akan kita cari atau jarak terdekat dari rumah Roni ke rumah Rani. Nah, jika kita hitung, kita misalkan jarak terdekatnya adalah C dan jarak yang Roni berjalan ke timur itu adalah A dan jarak Roni berjalan ke selatan itu adalah B. Nah, maka didapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga C atau jarak terdekat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 atau sama dengan akar 25, sehingga C yang kita dapatkan adalah 5 km. Atau jadi jarak terdekat dari rumah Roni ke rumah Rani adalah 5 km. Mudah kan? Nah, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa memanfaatkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, Ibu ingin nanti kalian mencari contoh-contoh lain penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berkelompok ya. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu share di grup WA nanti. Dan untuk minggu depan, saya harap setiap kelompoknya menyampaikan pemahamannya dan contoh yang sudah kalian dapatkan ke teman-teman yang lain ya, agar menambah pemahaman tentang teorema Pitagoras. Dan untuk melatih pemahaman kalian secara individu, Ibu sudah menyiapkan lembar pembelajaran yang nanti Ibu akan share di grup WA. Silakan nanti dikerjakan secara individu ya, untuk melatih pemahaman kalian tentang teorema Pitagoras. Nah, mudah-mudah kok, gak susah. Kalian pasti bisa. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat membawa manfaat dan semoga kalian paham ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.